Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Harus semangat ya. Apalagi ini di titik terakhir ya. Tahun terakhir. Oke, pada hari ini kita akan belajar lomba karya ke-6, yaitu tentang keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Kita bertemu dengan saya pengajar praktik Ibu Yosefa dan Bapak Syahriawan, kemudian Pak Haryadi. Nah, agar lebih semangat lagi kita melakukan ice breaking ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama melakukan ice breaking. We are dreamers and make it happen. Guess we believe that. Look who we are. We are dreamers and make it happen. Guess we can see it. It's too hard. Making plans happen. We expect. Oh yeah. It's too hard. Making plans. We expect. Oh yeah. We are dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Tujuan lomba karya ke-6 ini yaitu calon guru penggerak dapat menghasilkan rencana kerja 1 tahun untuk pengembangan sekolah yang berpihak pada murid dan rencana penguatan kompetensi diri untuk mendukung rencana pengembangan sekolah. Makanya Bapak Ibu disuruh bawa pemetaan ya, posisi dirinya, kemudian bagaimana pengembangan yang direncanakan pada saat lomba karya orientasi. Agenda pada hari ini, pada lomba karya ke-6 ini, yang pertama pembukaan tadi sudah dibuka oleh Bapak Syahriawan. Kemudian kedua nanti berbagai tujuan program sekolah, membuat rencana program sekolah. Keempat, di mana saya sekarang. Nah, waktu dulu kan lomba karya orientasi sudah ada ya posisi diri ya. Nah, sekarang apakah berubah atau tetap masih di situ? Kemudian ambil pelajaran, lakukan perbaikan. Nah, yang sebelumnya lomba karya ke-5 kita sudah merancang B, A, G ya. Sekarang di lomba karya ke-6 kita akan J, A-nya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melakukan kesepakatan. Kesepakatan belajar kita hadir tepat waktu. Gimana? Sepakat ya? Sepakat ya, karena tidak, alhamdulillah tadi sudah hadir tepat waktu. Kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi. Jadi jangan, kalau bisa semuanya berpartisipasi, jangan hanya itu terus yang ngomong ya. Jadi sama-sama berkolaborasi, sama-sama menampilkan apa gagasan yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, menghargai pendapat peserta lain. Nah, jadi ketika yang satu ngomong, diharapkan yang lainnya mendengarkan. Sehingga apa yang disampaikan kawannya tadi kita tahu ya. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi. Sepakat Bapak Ibu? Jika sepakat, kita tepuk tangan bersama. Terima kasih. Sekarang
kegiatannya sesi berbagi. Ya, berbagi tujuan program sekolah. Nah, susunlah rencana program berdasarkan tujuan, yaitu tahapan J. Jabarkan rencana. Jadi kemarin BAG ya, baru BAG. Nah, sekarang kita tahap J A ya. Jabarkan rencana, atur eksekusi. Silakan Bapak Ibu bayangkan 1 tahun ke depan ya, 1 tahun ke depan. Ini kan rencana. Jadi membuat rencana ini selama 1 tahun ke depan. Ada pertanyaannya ya, ini pemantiknya. Murid seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan? Kemudian kedua, kepala sekolah dan guru-guru yang akan seperti apa? Kemudian lingkungan belajar sekolahnya seperti apa yang diharapkan? Yang keempat, warga sekolahnya termasuk orang tua akan seperti apa? Nah, dari pertanyaan inilah kita akan gambarkan, Bapak Ibu. Silakan boleh menggambarkan, mau berupa benda, mau berupa orang, mau berupa apapun itu. Jadi silakan visualisasikan pada kertas plano. Nanti kami akan bagikan ya. Tujuan program yang Bapak Ibu sudah rancang. Nah, sekarang kita akan berbagi tujuan program sekolah dengan cara presentasi. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu ceritakan tujuan program sekolahnya, tunjukkan gambarnya. Tunjukkan gambarnya yang sudah Bapak Ibu gambar di kertas planonya. Kemudian, apa maksud dari isi gambar tersebut? Waktunya 5 menit. 5 menit itu sudah termasuk presentasi dan adanya umpan balik dari teman lainnya. Paham? Oke, silakan siapa yang mau maju duluan? Oke, silakan Pak. Boleh pejamkan mata pejamkan mata, dan ini tolong di angan-angannya apa yang ingin dicapai dalam waktu dekat ini. Oke ya, tahan nafas ya. Dan saya akan nanyain apa yang pengen ditanya enggak. Yang penting angan-angan kita. Oke, siap, 1, 2, tahan nafas. Yuk. Oke, turunin. Tangan ke depan, goyang. Oke, dekatkan ke depan dada. Udah, tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali dan tidak memegang apapun. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang guru-guru hebat. Di saya ini ada namanya Jemaribu. Jemaribu ya. Apa? Ya, sebenarnya awalnya belum ketemu sama kawan-kawan TV juga kemarin, namanya Jumat Seribu. Nah, kenapa ada Jumat Seribu? Saya ceritakan latar belakangnya. Bahwa di tempat saya dulu di SMP 3 untuk sumbangan itu kalau ada sesuatu saja, kalau ada misalnya ada yang kecelakaan, ada yang meninggal dunia, dan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, musibah ya Bu ya, suatu kejadian baru kita ambil sumbangan ke kelas-kelas. Dan alhamdulillah ini munculnya bukan dari gurunya, malah dari siswanya. Ada yang nyentil kok ribet banget kelihatannya ya. Kok waktu ada musibah baru ada sumbangan. Nah, hari ini kami buat kesepakatan, pertama kesempatan dengan siswa OSIS masuk kami itu sudah deal, kita lari ke pemegang kekuasaan dalam hal ini kepala sekolah. Nanti di sana dibagi 2 uangnya, ya, satunya untuk kegiatan kemanusiaan, satunya masuk ke OSIS. Nanti kegiatan OSIS juga ada kegiatan OSIS di situ. Ya, ada siswa yang cuma 1.000, 2.000, dan kita tidak ada paksaan, tidak ada patokan.
dan alhamdulillah itu berjalan dengan lancar. Tujuannya apa? Apa ya? Nah, ini kita ke sini, jadi ada gambarnya, ada berapa orang, ya? Karena kita tidak memilih, kita tidak memandang agama apapun, kita semua sama dan sumbangannya sama. Nggak perlu, di tempat saya banyak Tionghoanya, nggak perlu dia Buddha, nggak perlu dia Muslim, nggak perlu dia sama semua, dia duduk sama rata. Nah, kenapa dia pegang tangan? Ini tujuan kami untuk menumbuhkan sisi kemanusiaannya, ya, sisi kemanusiaan siswanya. Salah satunya dengan sumbangan 1.000 tadi, 5.000 tadi. Ya. Jadi kalau sampai ada tantangan, misalkan ada orang menyebut pungli, seperti itu gimana Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang bagus. Alhamdulillah selama ini aman, tapi tidak menutup kemungkinan itu ada. Nah, seandainya itu pun terjadi, misalnya, ya, ngaku anakku ini disuruh apa ya? Padahal cuma 1.000. Kita punya Kita punya data. Jadi setiap minggu pemasukannya berapa kita ada. Ya, jadi kalau uang yang untuk sumbangan ke guru agamanya itu namanya ibu bayi ini. Nah, kalau OSIS-nya ke pembinanya, pembina OSIS-nya. Nanti pengolahannya siswa semua. Jadi kalau terjadi sesuatu, nah kita lampirkan. Gitu. Sedikit penguatan ya Bapak Ibu. Jadi kegiatan Jemari ini selain tadi ya sebagai antisipasi ya Pak ya, antisipasi jika ada musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan di luar jangkauan kita. Nah akhirnya ada dananya gitu ya. Kemudian kita juga mengajarkan ya atau menanamkan Pak ya nilai-nilai kebersamaan gitu ya. Jadi dengan adanya seperti itu mungkin tertanam di hati anak-anaknya. Kemudian orang tuanya yang pasti juga ya, orang tua tuh merasa oh dengan adanya ini kalau kita transparan pasti mereka nggak bakal protes. Saya yakin itu kalau transparan. Karena apa? Kita udah tahu apa namanya pos-posnya kemana, untuk apa itu, kebermanfaatannya untuk apa. Jadi intinya program itu jika disosialisasikan, kemudian dilaksanakan dengan benar ya, dengan sesuai dengan apa ya prosedurnya lah ibarat kata. Jangan menyalahi aturan, jangan sampai dikorupsikan seperti itu ya. Jadi intinya mau menanamkan nilai-nilai kebaikan lah kepada siswa, kemudian kita juga menanamkan kebersamaan kepada wali murid juga ya. Semua warga sekolah kan tadi kan Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih Pak Dika ya, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Salah satu dari program kami berlima itu akan kami jelaskan. Ini dari sekolah saya sendiri. Nama programnya PMP, bukan Pendidikan Moral Pancasila. Pemantapan materi pelajaran. Ini dikhususkan untuk siswa yang kelas 12 dalam rangka mempersiapkan mereka untuk menuju ke jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah siswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri maupun ke sekolah-sekolah kedinasan, itu baik melalui jalur SNPB maupun melalui jalur SNBT. Nah, jadi harapan dari 4 komponen untuk 1 tahun ke depan, misalkan murid ya, sesuai dengan tujuannya itu adalah untuk murid yang utama adalah jumlah penerimaan di PTN ternama gitu ya. Harapannya dengan seperti itu semua siswa kelas 12 mempunyai peluang untuk mengikuti mata pelajaran tersebut. Kalau bimbel KGO, Masya Allah mahal sekali gitu ya. Bimbel semuanya itu berbayar, pasti berbayar. Tapi di sekolah ini digratiskan gitu. Saya hanya ingin menanyakan, mungkin tadi saya terlewat untuk pelaksanaan PMP tadi sudah dijelaskan belum Ibu ya? Pelaksanaan hari gitu. Ya, maksudnya dilaksanakannya pas pulang sekolah atau kapan seperti itu ada tadi? Belum. Oh, belum. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua kan tadi juga dibilang kalau yang mengajar tidak dibayarkan. Ya Bu ya?
Dan kalau memang seandainya kegiatan ini dilaksanakannya di luar jam sekolah, maksudnya setelah jam selesai, bagaimana dengan tanggapan guru-guru lain terkait masalah tidak dibayarkan ini? Mengenai pelaksanaan, kalau 1 tahun ke belakang itu pelaksanaannya satu minggu 1 kali 2 jam terakhir di hari Rabu, dan rencananya untuk tahun ini nanti tahun 2023-2024 itu hari Jumat setelah Isoma, setelah Jumatan gitu. Kemudian mengenai pembayaran, tahun kemarin merupakan tahun yang paling berat karena sebelumnya itu kan corona, guru lebih banyak di rumah santai, guru siswanya juga di rumah santai. Begitu masuk jambul tambah lagi dengan jam pelajaran tambahan. Itu tahun yang paling berat, dan biasalah kalau sudah mencapai puncak nanti akan mengeluh. Jadi dia akan sudah merasakan, dan yang akan direkrut, maksudnya yang akan menjadi tenaga pengajar itu adalah guru-guru yang ya kita tanya dulu mau nggak. Ya, ini sudah dicoba tahun kemarin. Kalau misalkan dia lebih ke arah piti-piti, nggak usah, gitu. Jadi kalau misalkan sudah bikin jadwal, Bu, pitinya berapa? Satu kali pertemuan 50.000 kan? Oh, ibu mau dirupiahkan. Ya udah, nanti kita komunikasi lagi. Mungkin dia tetap dijadikan, tapi masih misal saja sosiologi ada 3 guru. Kalau ada 1 yang seperti itu, maka dia tidak diambil. Ya, 2 saja. Jadi yang mengajar itu tidak hanya guru yang mengajar di kelas 12, tapi guru yang maksudnya yang legowo, yang mau, dan yang punya pengalaman yang pasti dia punya pengalaman untuk mengajarkan, karena namanya pelajaran tambahan tidak hanya berkaitan dengan materi kelas 11 saja, kelas 12 saja. Jadi dia harus bahas soal-soal SNMPTN. Selain tujuannya untuk masuk ke universitas perguruan tinggi lah ya, yang favorit atau yang negeri lah ya gitu. Selain itu kira-kira ada hal lain nggak? Misalkan ya mereka tuh memang menyesuaikan minat bakat mereka masuk juruan itu gitu. Ini kan guru BK hanya melihat dari nilai, tapi kan nilai kadang-kadang tidak mencerminkan kemampuan, Bu ya. Jadi biasanya oh ini nilai kamu, misalkan fisika kamu lebih bagus daripada biologi, nanti kamu masuk ke arah teknik saja ya. Nah kalau sekarang maka prosesnya akan lebih melibatkan pihak lain untuk menentukan jurusan apa yang paling cocok dengan cita-citanya, dan bukan cuma cita-cita, dengan kemampuannya juga. Jadi misalkan ada psikotes dari pihak lain, EduBrand misalkan. Nah, lalu peran guru BK lebih ditingkatkan lagi seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Emel. Ya, jadi Bapak Ibu ya, jadi di sini kita itu melaksanakan suatu program itu kan berdampaknya itu ya, yang pentingnya itu dampaknya bagi murid kita. Jadi di SMA mungkin dia udah masuk ke jurusan ya, jadi dia mau memilih universitas itu yang mana yang tepat gitu, yang bagi mereka. Nah, sebelum masuk ke jurusan ke universitas kan biasanya di SMA tuh dibagi prodi ya, program sendiri ya, misalkan masuk ke IPA ya, kan mereka bisa memilih sendiri ya, bisa memilih sendiri mata pelajaran sesuai dengan. Nah, di situ juga kan ada kadang siswa itu memilih itu bukan karena keinginan dia, benar nggak Bapak Ibu? Dia kadang-kadang ngikut temen ya, biasa dari kelas 1 sampai kelas 2 ngikut terus dia. Akhirnya, kamu ikut apa? Ikutlah, aku juga ikut. Jadi sehingga mereka itu tidak sesuai dengan memang minat bakat mereka sebenarnya, hanya ikut temen biar sama-sama terus gitu. Nah, jadi mungkin itu lebih diarahkan tadi seperti Bu Emil bilang ya, bekerja sama dengan guru BK-nya, kemudian melakukan psikotes kepada siswanya biar mereka tahu bakat mereka di mana gitu, diarahkan. Jadi kita ini menuntun, kembali lagi ke modul 1 ya. Kita ini guru ini menuntun bagaimana cara mereka, murid kita ini menemukan jati diri mereka, menemukan minat dan bakat mereka, tujuan dan cita-cita mereka.
menumbuhkan semangat solidaritas kemanusiaan murid. Program ini kami lakukan persis seperti yang diajarkan dalam program pendidikan guru Pancasila. Bagaimana saya melaporkan kepada kepala sekolah tentang Pak, saya ada kegiatan Pak, tapi kegiatan saya ini juga bisa digunakan oleh sekolah kita. Saya laporkan itu. Kemudian kepada rekan-rekan guru wali kelas, dan terakhir saya komunikasikan dengan anak-anak. Videonya ada di YouTube saya. Boleh bisa di like, di komen. Dan terakhir atur eksekusi. Nah ini yang belum kami lakukan Pak Dino. Saya belum memutuskan keterlibatan anak itu sebagai apa, melakukan apa itu saya belum lakukan. Saya hanya baru tahap menggali suaranya, mengambil pemilihannya dan menyerahkan kepemilikannya, tapi sebatas mengumpulkan uang dalam kotak tempat saja. Keterlibatan murid yang lebih jauh dari itu tidak saya lakukan. Belum saya lakukan. Oh ya Bapak Ibu, barangkali apa yang saya lakukan ini sama dengan yang Bapak Ibu lakukan, karena saya terutama berbasis guru. Artinya orientasi lingkup saya itu hanya sebatas guru. Barangkali kalau saya kepala sekolah, lingkup saya akan sekolah, sehingga program yang saya tawarkan melingkup sekolah. Cuman saat ini saya tidak bisa bikin program seperti itu. Kapasitas saya guru, maka program yang saya lakukan sesuai dengan kapasitas saya. Dan yang terakhir, kenapa apa ini? Oh ini sasaran ya. Nah, yang pertama ini kepada anak seperti apa yang saya berikan? Anak yang bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki semangat gotong royong, memiliki semangat dimensi profil belajar Pancasila yang mandiri dan terakhir kreatif. Dan yang kedua, kepala sekolah seperti apa yang saya berikan? Itu kepala sekolah yang seperti Pak Dewan, seperti Guru Sanda, Guru Sanda. Kepala sekolah seperti kita semua lah ya, yang sudah mengerti ilmu dari modul 1 sampai modul 3. Tapi jangan minta diulang, saya tidak. Yang kedua, rekan guru seperti apa? Rekan guru yang bisa memanage murid-muridnya, menumbuhkan kepemimpinan pelajaran kepada murid-muridnya, dan memimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, lingkungan sekolah seperti apa? Lingkungan sekolah yang ramah anak. Nah ini sulit Bapak Ibu, ini tantangan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin menanyakan terkait program yang program ini sudah Bapak laksanakan di sekolah. Kalau dulu dilaksanakan tanpa program, artinya kotak amal saja setiap 5. Baru setahun sih. Oh, berarti sudah Pak ya? Kalau dalam program baru 2 minggu berarti. Oke, pertanyaan saya Pak terkait program yang Bapak laksanakan, pengelolaan keuangannya bagaimana Pak? Terus manfaatnya untuk warga sekolah atau sekitarnya, itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Uang kotak infak itu dikumpulkan kepada bendahara sekolah atau bendahara bos, kemudian penggunaannya itu saya lupa. Ada itu untuk yang meninggal berapa ratus ribu, untuk kegiatan sekolah berapa ratus ribu, untuk guru menikah berapa ratus ribu, saya lupa. Dan itu belum kami lakukan pembagiannya Pak Dino ya. Belum saya lakukan, harusnya ada ya di situ ya. Yang meninggal dirapatin, murid-murid juga harus rapat. Bagusnya seperti itu kalau berdasarkan modul kan, murid-murid harus ikut rapat dan harus menyuarakan idenya, dia mau disumbangkan berapa. Terima kasih kemudian. Terus untuk pengelolaan keuangannya guru atau siswa itu sendiri Pak? Nah sampai saat ini masih guru. Jadi kotak amal di depan sekolah, di depan yang lapangan upacara itu anak mengumpulkan, tapi tidak anak, tapi guru menurut guru saya haruskan berdiri di depan bahasa Indonesia ya, mulam, yang bisa menerjemahkan. Gurunya ada di depan, nanti saya dokumentasikan ya, baru diikuti murid-muridnya. Dan setiap Jumat dibongkar, diserahkan kepada bendahara sekolah tadi. Seandainya Pak, setiap Jumat kan Pak? Ya, seandainya ada siswa yang tidak nyumbang, bukan nyumbang ya? Sedekah. Sedekah gitu Pak. Bagaimana Pak menanggapi?
karena ini program yang tidak diwajibkan maka mereka tidak berdasar dan tidak dikenai sanksi. Ya, makasih ya Pak. Ya, sangat keras deh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Program Pak Agus perlu diatur lagi di program dan disepakati secara bersama pengaturan persentase dari keuangan itu peruntukannya untuk apa. Nah, kemudian kembali lagi ke tujuan apa yang ingin dicapai pada awalnya. Jadi agar penggunaan uang itu sesuai dengan tujuan utama. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan di terakhir Pak Agus mengatakan bahwa Pak Agus belum bisa mendatangkan orang tua ke sekolah ya. Iya. Nah, apa yang menjadi tantangan itu belum bisa dilaksanakan? Atau mungkin ada pertimbangan lain sehingga orang tua tidak bisa didatangkan ke sekolah? Terima kasih. Padahal dituntut untuk sekolah kita itu mengajarkan orang tua ke kelas. Saya tidak tahu kalau sekolah lain. Mohon berbagi pengalamannya bagaimana mengajarkan orang tua mengajar di kelas seperti yang dituntut di modul-modul kita. Mengajak orang tua datang ke sekolah mengisi materi yang di sekolah kepada murid-murid, Bapak bisa lakukan pemetaan dulu. Apa kira-kira yang dimiliki atau kompetensi apa yang dimiliki oleh orang tua dan apa yang ingin dikembangkan. Misalnya ingin dikembangkannya itu seperti kelihatan nyaman. Nah, di potensinya apa yang dimiliki oleh orang tua. Soalnya ada orang tua yang buat rajutan. Nah, itu kan bisa diundang ke sekolah untuk memberikan cara-cara membuat rajutan seperti itu. Tapi yang paling utama kita katakan dulu ininya seperti apa. Nah, terkait program Bapak tentang sedekah itu mungkin lebih baik Bapak rencanakan untuk membuat laporan keuangannya setelah itu untuk pertanggungjawaban ke orang tua seperti itu dan tambahan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Nggak apa-apa, Bapak kan sudah mencoba ya gitu, udah menyusun programnya. Mungkin kedepannya lebih banyak koordinasi lagi, kolaborasi dengan guru lain, dengan kepala sekolah. Biasanya kepala sekolah itu udah tahu ya langkah-langkahnya gitu, prosesnya seperti apa dalam menyusun program. Benar kata teman-teman tadi ya, Ibu Rizmi, Pak Niko ya, bahwa setiap program itu harus jelas ya, tujuannya apa, pemanfaatan itu untuk apa, mendatangkan orang tua murid ya, untuk sebagai guru ini ya, guru tamu ya. Kalau Bapak kan bidangnya agama ya, nah benar kata Ibu Rizmi tadi, pemetaan dulu. Siapa tahu ada wali murid ya yang punya orang tuanya memang basicnya agama misalkan ya. Nah, kalau di dalam keagamaan mungkin bisa jadi Bapak itu mengundang beliau tuh pada saat keagamaan, acara keagamaan, Bu. Iya, Maulid Nabi seperti itu ya. Iya, bisa mereka memberikan ceramah gitu ya, tambahan. Nah, seperti itu, Pak. Iya. Jadi bukan hanya pada pas jam pelajaran aja. Kalau guru kelas misalkan membuat krianyam ya, memang biasanya kan orang-orang yang tertua tuh ada ya yang di kampung tuh punya skill ya skill, dia tuh alami bakatnya ya, dari mereka mencoba dari nenek moyangnya dulu. Nah, akhirnya ada di sekolah saya juga seperti itu, Pak. Jadi akhirnya dibawa, karena kita kan sudah lihat YouTube masih nggak bisa juga ya. Akhirnya coba kita kan misalkan mungkin kita bukan tempat tinggal di daerah situ ya, kita tanya dengan masyarakat sekitar atau guru yang tinggal di situ lah, ada nggak yang bisa buat ini, mau nenek-nenek kayak mau apa, boleh nggak apa-apa, mau siapapun, walaupun misalkan itu bukan orang tua murid ya, misalkan udah yang tertua di situ, boleh nggak apa-apa. Kalaupun kita nggak bisa, dia udah tua nggak bisa datangkan siswanya, kita ajak ke situ belajar. Nih lihat, siapkan bahannya kan, bantuin. Nah, seperti itu Bapak ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi intinya koordinasi ya. Sampaikan saja niat Bapak itu apa, tujuan dari program Bapak itu apa, mohon dibantulah biar terlaksana dengan baik gitu Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, selanjutnya kita kan sudah ini ya tadi
tadi ya, udah memvisualisasikan, mempresentasikan. Nah selanjutnya kita menyusun rencana pengembangan sekolah, membuat PPT rancangan program Bapak Ibu. Silakan. Paling lama 30 menit ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah acara diskusi kita, umpan baliknya sudah selesai. Kira-kira di sini ada nggak mau satu perwakilan aja? Satu perwakilan yang mau menyampaikan hasil umpan baliknya tadi bersama temannya. Oke, silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya sudah berdiskusi dengan rekan CGP yaitu Bapak Rusanda, di mana Bapak Rusanda sudah mengecek atau melihat dari rancangan program berdampak pada murid di sekolah saya Serikati Kedua Sundaria dari slide awal sampai slide akhir, dan Pak Rusanda memberikan umpan balik yaitu nanti misalkan lebih diperjelas lagi untuk langkah-langkah dibacanya. Dan kalau untuk yang dari latar belakang sampai ke kemungkinan tantangan yang saat implementasi maupun solusinya sudah tidak ada masalah kata Pak Rusanda. Kemudian yang perlu dijelaskan lagi langkah-langkah bacanya, misalkan baca buat pertanyaannya itu bagaimana, melibatkan siswanya bagaimana, melibatkan gurunya bagaimana, dan semuanya runtut sampai ke kabel eksekusi. Demikian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau nyampaikan? Cukup? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi rancangan yang sudah Bapak Ibu buat di PowerPoint ini diperbaiki lagi ya, sesuai masukan dan umpan balik dari rekan CGP lainnya tadi ya, yang berpasangan tadi. Nah, kemudian dilengkapi lagi, dipercantik lagi. Tadi kan mungkin masih ada yang blank gitu ya, cuma tulisan saja. Silahkan diperbaharui lagi, dipercantik lagi. Kemudian itu
yang bahan yang akan ditampilkan pada saat lokakarya. Nanti di print Bapak Ibu ya, pakai A3. Nanti ada di akhir sesi, nanti kita akan dijelaskan lagi ya, apa yang mau disiapkan, yang perlu disiapkan CGP pada saat lokakarya 7. Terima kasih Bapak Ibu. Sesi ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 4, 3, 2, sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4. Satu, 4, 3, 2, 1. Nah, sudah. Di sini kita akan sesi di mana saya sekarang, itu kan. Jadi saat pendampingan telah banyak mendapatkan potensi, kemudian kita akan merefleksi di mana posisi sekarang. Sekarang Bapak Ibu semuanya boleh kalau misalnya ada boleh dibuka, kalau tidak ada mungkin diingat-ingat. Tapi kemarin di WA mungkin disampaikan untuk membawa feedback 360, kemudian posisi diri ketika orientasi O dan pendampingan individu 1. Nama saya Yati, saya mewakili dari kelompok B1 yaitu BP Pak Haryadi. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang identifikasi kekuatan diri yang saat ini. Jadi identifikasi kekuatan diri saat ini yang saya tuliskan di sini. Pertama, menunjukkan praktik baik mengembangkan diri berdasarkan kemauan pribadi. Sejauh ini saya konsisten terus melakukan pengembangan diri untuk memperbaiki cara saya mengajar dan memperluas wawasan saya. Jadi kalau di luar sana banyak orang yang butuh dorongan untuk mengembangkan diri sendiri. Kalau saya tidak mendorong diri sendiri. Jadi atas kemauan pribadi ya. Kemudian itu memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid dengan mengajak serta mendorong, memandu rekan sejawat untuk perbaikan perencanaan proses pembelajaran. Terutama kami itu kan basicnya di taman kanak-kanak ya, di mana paradigma berpikir orang tua yang meracuni pikiran guru TK bahwa anak TK itu kalau masuk TK itu harus bisa kalistung. Jadi di sini saya semenjak mengikuti pendidikan guru penggerak ini berusaha pelan-pelan menghapus stigma seperti itu, bahwa sebenarnya anak usia dini itu tugasnya bermain, bukan belajar, tapi bermain yang bermakna. Kemudian juga di sini saya menuliskan konsisten dalam melibatkan orang tua, wali dalam memberikan perubahan pembelajaran untuk anak. Nah di sini saya terinspirasi dari kata-kata kolaborasi dan kolaborasi terus. Jadi saya terus menggait paguyuban dalam hal ini orang tua wali murid untuk selalu mensosialisasikan bahwa jangan
pernah membandingkan anakmu dengan anak tetangga karena jelas dari segi orang tua saja mereka berbeda, apalagi dari segi kemampuan. Karena biasanya toksik daripada ibu-ibu rumah tangga itu adalah membandingkan anak-anak mereka sendiri. Oh, si A tuh lebih bagus, oh si A sudah bisa nulis. Sementara harusnya yang menjadi madrasah pertama itu adalah orang tua di rumah. Jadi harus mempunyai lingkungan positif untuk anak-anak kita di rumah, untuk mendukung rencana program pengembangan di sekolah. Nah, dari kekuatan yang saya miliki, itu saya merasa memiliki kekuatan dalam bidang IT, dalam bidang teknologi. Saya gunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di sini saya mengajak rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk membuat sebuah video pembelajaran ataupun game edukasi seperti yang pernah saya kembangkan, yaitu Edu Game. Itu sudah ada aplikasinya, tinggal di-download, tinggal di-setting saja, bisa dimanfaatkan untuk pengayaan atau remedial anak yang sesuai dengan kebutuhannya. Anak-anak sekarang ini lebih senang bermain game, salah satunya. Nah, bagi anak-anak yang tidak senang bermain game, dia bisa memanfaatkan platform-platform yang lain, seperti kalau anak-anak kelas atas yang sudah memegang handphone bisa menggunakan Google Form atau media-media seperti Quizzes menggunakan platform. Nah, alhamdulillah dari melihat hasil yang dibagikan tadi oleh Bu Tuti, kemudian hasil refleksi saya bandingkan, saya melihat begitu besar perbedaan antara saya sebelum mengikuti dan setelah mengikuti CPP. Tanggal 22 itu saya menjawab sebagian besar, hampir kadang. Artinya angka saya menilai diri saya sendiri pada saat itu di angka 2. Jadi sebagian besar angka 2, kadang-kadang. Ya. Dan saya tadi melihat hasil refleksi kuesioner. Alhamdulillah, ternyata teman-teman di sekeliling saya menilai saya agak-agak sudah banyak berada di angka selalu 4. Nah, ini saya akan membacakan hasil evaluasi identifikasi kekuatan diri pada tanggal 24 hari ini, 22 Juni. Apa kompetensi yang menjadi kekuatan diri Anda yang mendukung rencana program pengembangan sekolah Anda? Ini saya ambil dari nilai tertinggi hasil kuesioner. Kompetensi yang menjadi kekuatan diri saya untuk mendukung rencana program pengembangan sekolah saya dalam kategori, saya mendapat nilai tertinggi itu pada kategori kepemimpinan pembelajar. Teman-teman menilai saya sudah memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Jadi saya pernah menanyakan itu kenapa teman menilai seperti itu, karena hampir sebagian besar itu ya mungkin karena faktor mapel saya juga sih ya, geografi yang terkait dengan lingkungan di sekitar. Jadi selama pembelajaran itu saya menjadikan alam itu menjadi pusat pembelajaran atau alam tambang. Jadi sering membawa anak-anak itu tidak belajar itu tidak hanya di dalam kelas tapi di luar kelas. Jika misalnya belajar tentang awan, ya kita mengamati awan yang ada di atas pada saat itu. Kemudian belajar tentang tanah, ya melihat tanah, struktur tanah, tekstur tanah seperti apa. Yang kedua, apa kompetensi yang masih perlu Anda kuatkan untuk mendukung rencana program pengembangan sekolah? Ini saya ambil dari nilai terendah saya, yaitu kompetensi saya harus lebih sering melibatkan orang tua, wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Rencana, aksi, refleksi, atau ambil pembelajaran.
Pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan apa praktik baik yang sudah dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetensi guru penggerak yang punya saya ini berbagi pengetahuan dan pengalaman. Artinya selama menjadi guru penggerak banyak pengalaman, kemudian banyak ilmu yang sudah saya pelajari baik secara mandiri atau tidak ataupun belajar bersama dengan teman-teman, fasilitator dan PP, itu semuanya saya bagikan kepada teman-teman. Jadi saya menuliskan yang pertama adalah kolaborasi yang efektif terutama dengan komunitas masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar itu masih menjadi tantangan terutama untuk saya sendiri maupun untuk sekolah kami secara umum begitu Pak. Jadi bentuk-bentuk kolaborasi dengan sekitar ini baru mulai digerakkan. Misalnya kan karena contohnya saja sekolah kami itu di lingkungan beberapa pabrik kampus dan sebagainya. Jadi masih saya rasa masih minim sekali baru mulai diadakan. Kemudian yang kedua tantangannya adalah dari dalam diri saya sendiri, itu semangat yang kadang turun naik atau nggak stabil. Kadang-kadang kalau seperti ini bersama dengan teman-teman di komunitas seperti ini luar biasa semangatnya, tapi kadang kalau kembali lagi sendiri mungkin ke lingkungan ini, di lingkungan kawan-kawan yang semangatnya agak ini, jadi turun lagi seperti itu. Tapi setelah sekian lama dengan 10 modul ini, insya Allah nanti saya harus semangat terus dan menyemangati teman-teman yang lain. Alhamdulillah terbukti di sekolah kami itu sudah ada sekarang calon guru penggerak yang angkatan setelah saya itu sekarang sudah masuk ke modul 1.3, dan insya Allah nanti di angkatan 10 rencananya dua guru yang akan mengikuti tes ikut calon guru penggerak juga. Tantangan yang saya dapatkan ketika menjalani program pendidikan guru penggerak ini yaitu manajemen waktu. Jadi selama kurang lebih 8 bulan mulai dari Oktober sampai sekarang, memang masalah terbesar itu waktu. Karena berhubung di sekolah juga mengurusi masalah kurikulum sekolah, kemudian juga ya ada kegiatan-kegiatan lain, dan juga anak suami di rumah yang harus diurus. Nah, jadi lumayan masalah waktu ini menjadi tantangan. Nah, untuk perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya, ya pasti membagi waktu lebih baik lagi. Nah, jadi dulunya yang sebelum mengikuti guru penggerak ini mengerjakan sesuatu itu ya nanti kalau belum deadline belum dikerjakan. Tapi selama di PGP ini, apalagi di LMS ya tugas-tugas seperti itu, alhamdulillahnya juga mendapatkan fasilitator yang bisa dibilang perfeksionis ya. Nah, jadi bapak fasilitator kami itu telaten sekali dengan tugas-tugas kami. Setiap hari itu selalu ada tagihan-tagihannya. Jadi walaupun belum deadline, beliau sudah menagih tugas yang belum selesai. Nah, jadi dari sana saya belajar memang memanage waktu itu sangat penting. Ya di kitanya tidak keteteran dan hasilnya juga insya Allah lebih baik. Tantangan dan meningkatkan kompetensi. Ini adalah ambil pelajaran dan refleksi yang kita lakukan ya. Kalau misalnya masih ada yang mau disampaikan silakan. Nah, tentang refleksi, kemudian posisi diri, terutama di posisi saya adalah posisi diri dan ambil pelajaran ini. Cukup ya? Cukup. Terima kasih. Saya akhiri saja, kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Satriawan untuk sesi berikutnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kekuatan yang paling Bapak Ibu miliki. Kalau Ibu tadi bicara masalah moodnya yang turun naik, ya itu hal biasa. Pada saat kumpul seperti ini, maka moodnya naik, bagus. Ketika kembali ke sekolah, terhadap dengan siswa yang beraneka ragam, maka kembali lagi. Tapi itu adalah bagian dari
proses ya. Jadi silakan. Refleksi tentang lembar rencana pengembangan kompetensi guru penggerak tentang kompetensi yang ingin saya kuatkan, khususnya yang ada di sekolah saya, Pak ya. Ya, yang saya lakukan, kompetensi yang ingin saya kuatkan itu pengembangan diri saya dan orang lain, khususnya yang ada di sekolah saya, yaitu guru dan stakeholder yang khususnya ada di UPTD SD Negeri 1 Sungaiat ya. Lalu indikator keberhasilannya dikatakan berhasil jika saya bisa untuk merubah mindset saya sebagai guru, bagaimana dalam untuk mengembangkan kesadaran diri untuk mengajak berkolaborasi, mengembangkan diri saya dan orang lain yang ada di sekolah untuk sama-sama bergerak dalam mengembangkan program-program yang terkait terkait siswa yang berdampak positif pada siswa. Lalu yang selanjutnya adalah saya sebagai CGP itu akan berusaha untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan diri saya secara konsisten. Dijalankan secara konsisten tidak berarti berhenti begitu saja, berarti dikembangkan seterusnya sehingga manfaat yang didapat untuk sekolah saya terutama pada peserta didik itu akan jauh lebih maksimal itu. Lalu aktivitas yang selanjutnya yang akan saya lakukan untuk terkait indikator keberhasilannya adalah membentuk komunitas pembelajaran yang seperti sudah kita praktekkan selama ini yang kita dapatkan dari di calon guru penggerak ini, yaitu pembentukan komunitas terkait program yang saya bentuk. Terakhir saya bentuk adalah program Sirawat, Pak. Sirawat, bersih, rawat dan tanam. Itu untuk mendukung kegiatan kurikuler kegiatan di sekolah saya. Sekali lagi terima kasih Bu Hafsah ya atas penjabarannya tadi. Sekali lagi bahwa setiap kita punya kekuatan dan kekuatan itu yang akan kita gunakan. Ya, awalnya dari kita, kemudian meningkat, siapa yang akan kita libatkan sampai kepada refleksi bagian akhirnya. Oke, masih ada masalah? Cukup? Kekuatan bisa ditentukan? Yakin dengan kekuatan kita? Harus yakin. Kita punya kekuatan. Selemah apapun kita punya kekuatan. Dan kekuatan itulah yang harus kita manfaatkan. Kebersamaan berbaginya pada hari ini, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan ilmunya selalu berkembang, tidak hanya sebatas sampai pada GP ini saja, tapi nanti kita akan ketemu pada momen-momen ilmiah lainnya. Suatu saat kami bertiga, saya, kemudian Bu Tuti, kemudian Pak Haryadi, mohon maaf bukan berdiri di depan itu karena lebih, tetapi karena lebih dulu memang lebih dulu dapatnya, karena yang dilatih itu PP dulu baru CGP-nya. Maka mohon maaf atas nama bertiga, nanti satu persatu mungkin akan menyampaikan testimoninya barang semenit ya. Yang pasti bahwa tidak ada gading yang tidak retak, maka tidak ada manusia yang luput dari salah dan dosa. Seperti tadi, bahwa setinggi apapun kita, sehebat apapun kita, maka tetap kembalinya jadilah orang tawadu, orang yang rendah hati, bahwa setiap manusia punya kelemahan walaupun ada kelebihan. Saya atas nama pribadi dan juga mungkin atas nama instansi PP mewakili PGP, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan selama membersamai Bapak Ibu, tidak pada hari ini saja,
tapi selama kurang lebih 6-7 bulan ini, mulai dari bulan Oktober kemarin aktivitas, ya. Kemudian mungkin 1-2 kata Bu Tuti, silakan. Terima kasih Pak Syayon. Iya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk semangatnya ya. Yang selama 6 bulan ini kita berjuang sama-sama ya. Kita merintis sama-sama, belajar sama-sama, berbagi sama-sama. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan tidak ada menyimpan dendam di hati, baik itu dari kata maupun perbuatan kita. Saya mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan, perkataan ataupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin Pak Haryadi. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini sama saya mengucapkan mohon maaf. Kita nanti ketemu di Loka 7 untuk gelar karyanya, dan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi saya Heri, dan tetap semangat karena Bapak Ibu semuanya sudah luar biasa. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Sekali lagi doa kita semua, kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita miliki saat ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kayak gini tangannya. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai sekeinginanmu. Terus melangkah melupakanku, memperhatikan sikapku. Jangan pikiranmu buatku ragu, namun ini tetap bertahan. Melahirkan rasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbawaku, ku coba untuk melanjutkan itu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakku. Kemesraan ini ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tenang di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tenang bersama.